Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, bila kita mengikuti alur kisah sengsara Tuhan dari hari Minggu Palma kemarin dan juga pada hari Jumat Agung, kita akan bisa sedikit menangkap secara jelas kekecewaan dari para murid Tuhan ketika melihat Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah guru mereka itu hanya diam saja saat ditangkap, diadili, bahkan dihukum mati. Ketika mereka melihat guru mereka diperlakukan seperti itu, mereka bertanya dalam diri, mana kehebatan Tuhan seperti yang telah mereka lihat sebelumnya. Ia bisa membangkitkan orang mati, melakukan ragam macam mukjizat, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang buta, dan ragam macam penyakit lainnya. Dan ketika mereka juga melihat Yesus menyatakan kemuliaannya di atas gunung Tabor, mana kehebatan Tuhan? Seolah-olah ia diam saja ketika ia ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati, bahkan memanggul salib. Ungkapan kekecewaan para murid itu nampak ketika misalnya yang pertama adalah ketika Petrus mengatakan kepada banyak orang yang secara yakin mengatakan Petrus adalah murid Tuhan, di mana Petrus mengatakan menyangkal Tuhan, aku tidak kenal dia. Saat Yesus ditangkap, banyak orang mengenal bahwa dia adalah salah satu dari murid Tuhan, dan Petrus mengatakan aku tidak mengenal dia. Dan para murid yang lain juga lari terbirit-birit meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri saat Yesus ditangkap dan dihukum mati. Dan sebagai ungkapan kekecewaan mereka juga, mereka kembali ke pekerjaan awal mereka, yaitu sebagai nelayan. Dan para murid bangkit dari keterpurukan, kekecewaan, dan harapan mereka itu mulai tumbuh kembali. Harapan mereka yang sudah layu disegarkan kembali ketika mendapatkan berita dari para wanita yang menjenguk kubur Yesus. Jenazah Yesus gak ada di dalam makam. Meski mereka masih ragu, iman para murid terus tumbuh bahwa Yesus telah bangkit seperti yang pernah dikatakan oleh Tuhan, bahwa Yesus yang adalah anak manusia harus menderita sengsara, wafat, dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka pertumbuhan iman para murid kepada Yesus yang bangkit dilukiskan dalam kutipan sabda yang kita dengar hari ini. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan, Minggu 17 April 2022, dalam menu sabda yang ditawarkan kepada kita dalam Yohanes 20 ayat 1-9. Kita akan dengarkan kisahnya demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Ia mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam kutipan sabda yang baru saja kita dengar tadi dalam ayat 1-9,
Kalau kita secara cermat membaca kembali, di situ ada sebanyak 5 kali sebutan murid yang lain. Tentunya ada maksud di mana penginjil Yohanes di situ menuliskan dan menyebutkan murid yang lain. Kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, yang sudah dikuduskan dalam darah Kristus yang tersalib, kita semua menjadi murid Tuhan. Maka saat penginjil Yohanes menyebut murid yang lain, maka ia pun ingin mengajakmu, mengajak saya, mengajak kita semua yang mendengar kisah ini yang adalah murid Tuhan untuk ikut dalam alur kisah kebangkitan Tuhan, mengikuti alur demi alur hingga sampai pada sungguh-sungguh keyakinan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tadi dikisahkan dalam ayat yang ke-8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Saudara-saudariku yang terberkati, kebangkitan Yesus bukan hanya kisah Yesus dan para muridnya, tetapi kisah kebangkitan Yesus adalah kisah kita yang telah dimeteraikan dalam darahnya yang kudus. Yesus Tuhan telah memenangkan tiap detil kehidupan kita lewat sengsara dan wafat serta lewat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Sehingga Paskah ini merupakan sebuah perayaan yang kembali menumbuhkan harapan kita, semangat kita di tengah dunia yang syarat dengan derita, kepahitan, dan duka cita. Upacara perayaan lilin yang kita rayakan pada malam tadi menjadi sebuah pralambang pengharapan itu, di mana terang lilin Paskah yang adalah Kristus Tuhan di tengah kegelapan, gelap pekatnya sekitar dunia sekitar seolah-olah menumbuhkan kegembiraan dan keceriaan karena melihat terang Paskah yang menyibak dan menghalau gelapnya sekitar. Paskah mengingatkan kita bahwa kehidupan yang sedang kita jalani amat layak untuk dihidupi dengan segala pergulatan yang ada tentunya. Di saat kita sedang susah dan mengalami kepahitan, tetaplah fokus pada Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan. Di saat sedih dan putus asa, seolah-olah yang selama ini diperjuangkan tidak ada hasilnya, tetaplah terus bertekun, karena Tuhan Yesus akan mengerjakan selebihnya untukmu, untuk saya, untuk kita semua. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit mulia, Engkau hari ini menyegarkan kembali pengharapan murid-murid-Mu yang sudah mulai layu. Engkau hadir di tengah kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan murid-murid-Mu. Semoga hadir-Mu yang menguatkan murid-murid-Mu juga menguatkan kami yang sedang berjuang di tengah dunia kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, selamat Paskah, Kristus bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan semoga di dalam situasi apapun hidupmu tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.